Kembali lagi di program Sarasehan Perbincangan Seputar Jogja. Saya Veru yang akan memandu jalannya diskusi pada hari ini. Perempuan hari ini tidak hanya menjadi penonton dalam arus perubahan, tapi hadir sebagai penggerak, penyampai pesan dan penjaga nilai di tengah derasnya informasi. Di era digital, ruang media menjadi panggung besar bagi perempuan untuk bersuara, menyampaikan gagasan, menyebarkan nilai kebaikan dan turut membentuk arah perubahan. Namun di balik peluang tersebut terdapat tantangan besar dalam menjaga kualitas konten agar tetap beradab, inklusif, dan mencerahkan. Melalui talkshow Sarasehan JITV hari ini, kami mengajak Anda untuk berdiskusi dan menggali lebih dalam tentang dakwah perempuan berkemajuan di ruang media. Perempuan di garda peradaban. Bersama para narasumber yang sudah bergabung, yang sangat kompeten dan inspiratif pastinya. Sudah bergabung ada Bunda Evi Sofia Inayati, selaku Ketua Pimpinan Pusat Aisyah. Assalamualaikum. Waalaikumsalam Ibu. Sehat gak Ibu? Alhamdulillah. Alhamdulillahirobbilalamin. Dan juga sudah bergabung bersama kita Ibu Noviati Rofikoh, selaku Komisioner KPID Daerah Istimewa Yogyakarta. Halo Ibu Rofikoh, Assalamualaikum. Waalaikumsalam, luar biasa. Sehat ya, Ya. Ibu? Baik, luar biasa sekali. Hari ini kita akan berbincang banyak begitu ya tentang perempuan dan juga media gitu. Kita langsung ke Ibu Rofikoh. Bagaimana KPID hari ini memandang media penyiaran? Ya, kalau situasinya saat ini, sebetulnya kan perempuan dari dulu hingga sekarang menjadi pusat ya, di selalu menarik untuk ditampilkan baik di layar kaca ataupun media penyiaran lainnya, bahkan sampai saat ini gitu. Nah, kita juga harus cermat dan kita bersyukur berada di Daerah Istimewa Yogyakarta, karena Daerah Istimewa Yogyakarta itu sudah memiliki regulasi. Selain dari kalau KPID itu mengacunya regulasi tentang Undang-Undang Penyiaran Nomor 32 Tahun 2002, kemudian turunannya adalah program kebijakan dari KPI, yaitu P3 dan SPS. Di Daerah Istimewa Yogyakarta ini punya satu regulasi yang secara umum itu membahas tentang penyiaran, yaitu Perda Nomor 13 Tahun 2016. Di situ mengatur seluruh aspek penyiaran ya, pelaksanaan penyiaran di Yogyakarta. Bahkan sampai konten-kontennya, ada konten yang wajib disiarkan di program siaran lokalnya. Di situ juga tentang, ada satu program khusus juga tentang siaran agama dan kepercayaan yang mungkin di daerah lain belum diatur tentang itu, tapi kita kan di Indonesia juga memiliki beragam agama dan kepercayaan. Nah, di Yogyakarta itu kita bahkan mewajibkan untuk ada program siaran lokal tentang siaran agama. Nah, di situ juga menjadi salah satu ruang yang bisa dimanfaatkan oleh organisasi gerakan perempuan di Yogyakarta khususnya. Kita sendiri tahu bahwa di Yogyakarta itu banyak sekali ya organisasi-organisasi gerakan yang mengakomodir kepentingan perempuan gitu. Salah satunya mungkin dari pimpinan Pusat Aisyah gitu ya, yang kantor pusatnya juga ada di Yogyakarta. Ini sangat istimewa sekali. Nah, di situ juga kita berkolaborasi untuk saling menguatkan bagaimana peran-peran perempuan. Mungkin kalau dulu dengan sekarang itu kan sudah ada pergeseran ya. Kalau dulu mungkin kameramen itu didominasi oleh laki-laki atau pekerjaan-pekerjaan yang sifatnya lapangan itu kan didominasi oleh laki-laki. Tapi sekarang kita juga melihat pergeseran itu gitu ya, bahwa perempuan itu banyak yang berperan di ruang media gitu. Tidak hanya di sektor domestik saja, tapi juga mereka juga, kita semua bisa berperan juga di lapangan gitu. Dan saya kira itu perkembangan yang sangat baik gitu, bahwa batasan atau hak-hak publik bagi perempuan itu semakin berkembang. Akan tetapi juga di tengah maraknya atau di tengah era disrupsi digital ini, perempuan itu juga harus semakin waspada terhadap, agar kita tidak terjebak dalam ruang-ruang yang mungkin justru ada diskriminasi di sana, ada ketidaknyamanan yang akhirnya juga mungkin bagi kesehatan mental kita juga semakin terganggu. Makanya tidak hanya bagi perempuan, tapi bagi kita semua di era disrupsi digital ini harus selalu waspada. Bisa kalau sharing before
saring before sharing ya. Jadi disaring-saring dulu, tidak semua apa yang diterima itu disampaikan kembali, diceritakan kembali, tapi kita pilah-pilah dulu. Kita harus bijak bermedia gitu ya. Ini sebetulnya teguran untuk diri sendiri maupun ke orang lain juga. Mungkin begitu. Nah selanjutnya strategi yang dilakukan apa untuk biar menjaga gerakan peran perempuan di media ini juga semakin terjaga dan terlindungi ya. Dari konten siarannya jelas KPID itu ada regulasinya. Regulasi ini itu mengakomodir tentang hak-hak tidak hanya perempuan tapi semua hak termasuk anak ya. Ada kategorisasi usia di situ. Tentu itu sangat menjaga hak-hak anak di ruang media. Kemudian juga kita bisa berkolaborasi dengan pimpinan Pusat Aisyah ataupun organisasi-organisasi perempuan lainnya. Nah, itu upaya-upaya yang dilakukan oleh KPID. Oke, Gitu. menarik Mbak Rofikoh ya. Tadi upaya dari KPID DIY, lantas Bunda Evi ya melihat bahwa Aisyah ini kan dikenal sebagai gerakan dakwah perempuan yang berkemajuan begitu. Apa yang dimaksud dengan dakwah berkemajuan tersebut, Ibu? Dan apa konteksnya dengan media hari ini? Iya, Mbak Vero, terima kasih. Jadi mungkin izinkan saya untuk sedikit menyempitkan makna dakwah ya, karena di Aisyah dakwah itu kan luas Mbak ya, dakwah itu luas. Jadi dakwah bagi Aisyah itu meliputi banyak aspek, ada pendidikan, sosial, budaya, hukum gitu ya, kemudian politik dan sebagainya, ekonomi terutama. Jadi itu semua adalah rangkaian dakwah. Arah dakwah yang mencerahkan itu tentu yang mendorong mendorong kehidupan menjadi lebih baik, begitu, itu mencerahkan. Dasarnya apa? Dasarnya adalah nilai-nilai Islam yang dipahami sebagai Islam yang rahmatan lil alamin, Islam yang tanwir itu yang mencerahkan tadi itu, yang bisa meraih kemajuan baik dalam kehidupan. Nah, dalam konteks media, saya kira bukan dalam hal ini yang krusial atau yang mendesak itu tentu terkait dengan tabligh. Tabligh itu adalah bagaimana memformat Islam disampaikan di media dengan dasar nilai-nilai yang berkemajuan tadi. Tentu ini sebuah keniscayaan ya. Aisyah sangat menyadari itu. Sehingga sekarang ini kita sudah tidak mungkin lagi menghindari begitu ya, sebagai organisasi perempuan yang mengusung semangat dan spirit Islam yang berkemajuan ini perlu ikut serta di dalam mengisi konten-konten yang meluaskan nilai-nilai berkemajuan itu. Selama ini memang kita lihat ya bahwa kita tidak bisa menghindari di sudut-sudut rumah kita sendiri gitu ya. Perempuan sendiri itu kan juga, anak perempuan itu kan sudah tidak, masyarakat lah secara umum itu sudah nggak bisa lagi tidak memegang HP, gadget dan sebagainya, itu sudah tidak mungkin lagi. Dan itu mau tidak mau, sadar tidak sadar, memasukkan guru-guru dalam arti ya, para konten kreator itu kan otomatis sekarang sudah menjadi guru-guru lain yang bisa masuk di dalam keluarga kita. Nah, seringkali kita masih melihat bahwa konten itu ya kurang berpihaklah terhadap keperluan anak dan perempuan, keluarga juga. Bagaimana mindset yang ditampilkan lewat tampilan-tampilan konten itu yang justru menjadikan anak dan perempuan itu menjadi objek. Nah, saatnya sekarang ini para aktivis, para penggerak, para pimpinan, terutama para daiyahnya ya, kalau kita di Aisyah itu kita sebut dengan mubalighat. Mubalighat itu perempuan-perempuan penyampai nilai-nilai Islam, itu harus aktif di sana, harus punya kesadaran bahwa selain merawat dan mengasuh ya, istilahnya merawat, mengasuh, membimbing jamaah secara langsung di pengajian-pengajian, maka kita juga harus masuk di relung-relung konten ini gitu ya. Itu yang saya pikir menjadi bagian atau peluang yang baik sekarang itu untuk meluaskan nilai-nilai Islam yang rahmatan lil alamin, yang inklusif ya, yang inklusif, yang menghargai kemanusiaan ya, kemudian yang bisa mendorong kemajuan kehidupan ini.
harus menjadi bagian dari narasi yang selalu kita suarakan di media. Begitu Mbak Vero. Menarik Ibu ya. Jadi kita sebagai kader muda perempuan khususnya Muhammadiyah gitu ya harus terus progresif dalam bermedia. Betul, begitu. betul. Lantas kita kembali ke Ibu Rofiqoh gitu ya. Sejauh mana KPID hari ini itu membuka ruang kolaborasi dengan organisasi masyarakat, khususnya pernah berkolaborasi dengan Ibunda Aisyah. Ya, sekarang kan memang eranya digital ya. Bahkan di organisasi-organisasi itu semakin meningkatkan kemampuannya gitu, kapasitasnya di ruang digital gitu. Dan salah satunya di Aisyah kan ada tablik digital ya Bu ya, ada divisi khusus malah ya gitu. Nah dari era digital itu berkembangnya organisasi-organisasi juga cara berorganisasinya, berkampanyenya itu menggunakan ruang digital, maka dari KPID sendiri juga membuka ruang-ruang itu gitu. Kita juga bisa bekerja sama dengan lembaga penyiaran. Di Yogyakarta sendiri ini ada 39 televisi yang bisa tentunya bisa menjadi di bagian dari kolaborasi itu dimanfaatkan gitu. Kemudian juga ada sekitar kurang lebih 64 radio gitu, baik lembaga penyiaran radio swasta, lokal maupun publik gitu. Jadi ini kesempatan yang sangat baik gitu ya di Yogyakarta memiliki banyak sekali media yang bisa dimanfaatkan. Ya kita kolaborasi saja gitu. TV dengan Aisyah misalnya atau dengan organisasi lain, Muslimat dengan Fatayat, Nasyidul Aisyah dan lain sebagainya gitu ya. Silahkan, kita punya banyak gitu ya, banyak ruang yang bisa kita masuki gitu agar bisa pemikiran-pemikiran dari organisasi perempuan itu bisa tersampaikan. Nah, kita membuka ruang seluas-luasnya. Gitu. Oke, menarik sekali ya KPID hari ini membuka ruang sebesar-besarnya untuk organisasi perempuan khususnya. Silahkan nanti boleh hubungi Mbak Rofiqoh kalau mau bekerja sama. Baik, Bunda, kalau tadi kan dalam menyambung apa yang disampaikan Mbak Rofiqoh begitu ya. Dalam pandangan Aisyah, peran seperti apa sih yang seharusnya dimainkan perempuan di ruang media agar tetap menjadi garda peradaban? Konteksnya media ya Mbak ya. Ya kalau saya ya menjadi produsen konten. Produsen konten, menarik. Harus menjadi aktor ya. Aktor. Jadi selama ini kan konsumen ya, konsumen gitu. Sekarang harus menjadi produsen gitu. Karena siapa lagi yang bisa menyuarakan diri kita, apa yang kita rasakan, apa yang kita pikirkan, apa yang kita perlukan, itu kan perempuan ya. Gitu. Sebagai contoh misalnya ya, ini kasus, katakanlah kasus keagamaan. Ini sederhana, maaf ya. Ini misalnya perempuan kan haid ya. Oke. Haid. Yang sering berbicara tentang fikih haid itu laki-laki. Maaf. Ya. Nah, maka para da'iyah, para mubalighat itu harus menyuarakan misalnya begini. Sekarang ini kasus-kasus tentang waktu misalnya menentukan ini contoh ya Mbak Ferry ya, menentukan kapan perempuan itu selesai haid lalu bisa segera sholat, bersuci lalu segera sholat, itu ternyata saat ini kan sangat bervariasi. Kalau dulu itu diberi patokan 7 hari sampai 14 hari. Kalau setelah itu kok masih terjadi haid misalnya gitu, itu bukan haid, itu ada darah yang lain. Tapi sekarang kan nggak bisa Mbak. Karena apa? Banyak faktor. Misalnya perempuan ini, seorang perempuan juga mengalami siklus yang tidak teratur karena hormonal, karena misalnya karena KB dan lain sebagainya. Nah itu kalau tidak kita yang menyuarakan, yang mengalami itu, yang mempelajari itu lalu menyuarakan, oh ternyata setiap perempuan itu nggak sama loh siklusnya, jadi bisa 7 hari, ya sudah kalau biasa 7 hari ya sudah bersuci, biasanya 6 hari bersuci. Nah seperti itu kalau tidak para mubalighat yang menyuarakan itu seringkali meleset nih gitu. Nah inilah kenapa para mubalighat kita, para perempuan itu sekarang menjadi produsen
konten ya, produsen. Saya kira mereka memikirkan yang terbaik lah begitu, yang positif untuk anak-anak mereka, untuk dirinya sendiri, untuk keluarga dan masyarakat sekitarnya. Saya kira begitu, Mbak Vero. Menarik ya Ibu ya, tadi kalau membahas tentang kader perempuan khususnya mubalighot gitu ya. Lantas bagaimana Majelis Tabligh Pimpinan Pusat Aisyah gitu ya untuk membekali kader perempuan tersebut Ibu? Ya terus terang memang ini kan budaya baru ya, budaya baru dari budaya yang kita selama ini bertemu dengan jamaah, dengan dengan audiens langsung begitu ya, kita sebut dengan model konvensional mungkin kali ya, tapi itu saya kira masih harus ya, tetap ketemu itu harus karena seringkali juga ada konsultasi-konsultasi di ruangan itu. Tetapi juga untuk mengubah dengan cepat itu juga perlu effort ya, perlu usaha-usaha. Yang selama ini yang salah satu ini Mbak Rofi ini salah satunya juga yang mendukung kita itu ya, salah satunya kita melakukan literasi digital bagi para mubalighot kita, bahwa penting kita harus masuk di situ dan konten apa yang harus kita sajikan. Kemudian kemarin ada workshop ya Mbak Rofi ya, ada workshop pembuatan konten digital dari yang sangat sederhana, bagaimana menyapa di ruang publik dengan cara-cara yang menarik dan sebagainya, sampai pada bagaimana mengemas isi. Kemudian ada pelatihan-pelatihan khusus juga kaitannya dengan konten digital ini, sampai kepada produksi digital itu seperti apa gitu Mbak Vero. Tapi ini terus harus digulirkan terus sampai pada saatnya sudah memang menjadi kebutuhan yang bersama-sama yang masif begitu ya. Menarik sekali Bunda ya. Lantas bagaimana dakwah, saya berpikir bahwa dakwah berkemajuan ini bisa menjadi langkah konkret gitu ya untuk menciptakan para mubalighot gitu ya untuk berdakwah di media sosial. Begitu ya? Iya, saya kira begitu Mbak. Iya. Yang paling penting juga mindset, paradigma itu terbangun dulu. Kemudian media ini kan ada dua Mbak, kami melihatnya. Media itu bisa menjadi mainstreaming. Jadi ya memang sudah keniscayaan kita harus masuk situ. Yang kedua, media ini kita anggap sebagai media, sebagai perantara gitu. Itu saya kira begitu, karena memang sudah tidak mungkin lagi kita menghindari masa ini, era ini. Betul gitu, sekali. Ya. Pastinya ada peluang dan tantangan sendiri ya, Bunda. Baik, terakhir untuk Ibu Rofiqoh dan juga Bunda Evi ya, berikan statement terakhir nih untuk para perempuan progresif yang ada di luar sana yang ingin membangun begitu ya, menjadi bagian dari perempuan di garda peradaban. Sebetulnya kalau tadi saya sepakat dengan Bu Evi ya, bahwa kalau bukan perempuan yang menyampaikan, yang bersuara tentang pengalamannya, siapa lagi gitu. Kalau mungkin selama ini mungkin banyak ya tokoh-tokoh yang berbicara di ruang publik itu didominasi oleh laki-laki. Tetapi kan yang mengalami langsung, pengalaman secara langsung itu kan perempuan. Jadi mari gitu kita sama-sama bergerak gitu, kita sama-sama bersuara. Untuk semakin mencerahkan perempuan-perempuan yang lainnya di ruang publik gitu. Kalau kita selama ini mungkin kita sudah belajar tapi hanya untuk diri sendiri, mari kita tularkan praktik baik, pengetahuan yang baik itu kepada rekan-rekan kita, teman-teman kita dan saudara-saudara kita semuanya. Nah, saya punya tagline ini Mbak Vero. Apa itu? Bicara siaran baik, perempuan hebat, Indonesia berkemajuan. Luar biasa. Baik, terima kasih Mbak Rofiqoh. Selanjutnya, terima kasih. Bersama laki-laki ya, ini perempuan juga menjadi aktor perubahan peradaban, gitu ya. Jadi marilah tanggung jawab kita sebagai aktor ini, menjadi aktor perubahan atau peradaban ini kita mainkan, kita perankan dengan sebaik-baiknya dengan cara memberikan pendidikan yang baik kepada masyarakat lewat media. Insya Allah kita bisa, kita punya banyak pengalaman-pengalaman yang menarik, pengalaman yang baik sebagai ibu yang punya anak ya, pendidik yang punya murid, kemudian tokoh masyarakat yang punya masyarakat di sekitarnya. Ini menjadi bagian dari cara kita untuk merubah peradaban yang salah satu cirinya adalah pendidikan yang baik gitu.
gitu ya, punya diperlihatkan atau dicerminkan dengan adanya ilmu pengetahuan yang selalu berkembang gitu, diantaranya lewat media. Baik, gitu. terima kasih Ibu Evi dan juga Ibu Rofikoh atas penyampaiannya begitu ya. Menarik sekali para sahabat istimewa yang ada di sana. Perempuan berkemajuan adalah mereka yang berani bersuara dengan hikmah, berkarya dengan akhlak, serta memanfaatkan media sebagai sarana untuk menebar kebaikan, bukan kebencian, menyatukan dan juga bukan memecahkan begitu. Betul. Semoga diskusi hari ini dapat bermanfaat untuk kita semua, dan bahwa masa depan peradaban hari ini tidak hanya ditentukan oleh kemajuan teknologi, tetapi juga oleh nilai-nilai yang kita tanamkan di dalamnya. JITV, Jendela Informasi Keistimewaan Jogja, saya Veru, sampai jumpa.